Haleluya, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat Jumat Agung. Selamat kembali beribadah di ibadah online pagi hari ini. Sebelum kita sama-sama beribadah, kami ingin kembali untuk sama-sama menyiapkan diri Bapak Ibu Saudara supaya kita sama-sama diberkati, menghormati dan menghargai kehadiran Tuhan. Kita percaya di tempat ini dan di rumah Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama boleh merasakan hadirat Tuhan ketika kita sungguh-sungguh menghormati kehadiran Tuhan. Selamat beribadah. Haleluya, Shalom. Shalom. Setiap kita berkati Tuhan, berikan tepuk tangan kita buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita percaya di hari Jumat Agung ini kita sama-sama diberkati Tuhan. Amin. Bukan suatu duka cita yang hadir di rumah kita, tapi tetap sukacita yang hadir di rumah kita dan di tempat ini. Sebab kita percaya di tempat ini dan di rumah saudara kita akan sama-sama diberkati. Haleluya. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri. Yang di rumah sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Biar sepanjang ibadah Jumat Agung ini kita sama-sama diberkati lewat kehadiran Tuhan di rumah Bapak Ibu Saudara dan di tempat ini. Haleluya. Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih Engkau yang begitu baik Tuhan, begitu mengasihi kehidupan kami Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, kalau pagi hari ini kami sama-sama Tuhan peringati Jumat Agung, di mana Tuhan sudah mengorbankan nyawanya Tuhan untuk setiap kami yang berdosa. Tuhan yang menggantikan setiap pelanggaran kami. Tuhan yang menebus setiap apa yang menjadi kesalahan kami. Seharusnya kami yang dihukum, tetapi Tuhan yang mau menanggung semuanya itu Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Sebab kami percaya kalau pagi hari ini kami sudah diselamatkan Tuhan. Darah-Mu sudah menebus setiap dosa kami Tuhan. Darah-Mu sudah membayar kami Tuhan. Kami sudah lunas dibayar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau Tuhan mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan memberikan hidup kami sesuai dengan kehendak yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami Yesus. Memberkati kami Tuhan, tetap memberkati kami Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan boleh kami rasakan Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Bahwa kami menaikkan pujian, penyembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sebab kami mau menyenangkan-Mu sepanjang pagi hari ini lewat ucapan syukur kami untuk segala kebaikan-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan kita percaya, kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kita buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang di rumah, sama-sama menaikkan penyembahan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Biar tempat ini dan di rumah saudara-saudara kami Tuhan dipenuhi dengan nama Tuhan. Haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa hidupku menyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa di dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, kutinggikan di atas segalanya. Kita percaya bahwa tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Saudara di rumah, mereka tidak paham dengan sungguh-sungguh. Dia rumah
saudara dipenuhi dengan nama Tuhan pagi hari ini. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa di dalam hadiratku. Tetap Tuhan, tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan. Biar rumahmu dipenuhi dengan nama Tuhan, dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Oh Yesus, kami naikkan pujian, naikkan penyembahan kami di hadapan-Mu. Selamanya Engkau Tuhan yang layak disembah.
Tuhan, kami imani Yesus. Rumah kami Tuhan, saat Tuhan dipenuhi dengan nama Tuhan, tempat ini dipenuhi dengan nama Tuhan, bumi kami Tuhan Yesus dipenuhi dengan nama Tuhan, sehingga Tuhan yang berkuasa Tuhan, sehingga Tuhan yang akan melepaskan setiap beban masalah kami Tuhan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kau akan melepaskan setiap rasa cemas kami, khawatir kami, ketakutan kami Tuhan. Dan tetap Tuhan, pengharapan Tuhan akan selalu ada di dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mulai ibadah kami Tuhan, lebih lagi Tuhan, dengan puji-pujian terbaik bagi Engkau Tuhan, pengagungan bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami bersuka cita, bersorak-sorai sebab Tuhan hadir di tempat ini dan hadir di tempat saudara kami Tuhan, tempat kami Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus setiap kita percaya, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita tepuk tangan yang buat Tuhan bagi saudara. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom yang di rumah. Haleluya. Setiap bersuka kita bagi nama Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan kita sembah, bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang bangkit, dan Tuhan yang hidup buat kita semua. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, Dia aja. Mari tepuk tangan bagi saudara yang di rumah. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan bagi hari ini. Bersyukurlah kepadanya.
berkata Tuhan, Allah percaya untuk semesta Dialah Tuhan dan Raja kita yang hidup, amin. Haleluya, sama-sama diberkati Tuhan pujian kita dan sama-sama siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk firman Tuhan, saudara. Kita mau diberkati Tuhan, bahwa firman Tuhan yang kita dengar di hari Jumat Agung ini.
mempersiapkan hati kami Tuhan, firman Tuhan yang akan kami dengar Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami mengingat Tuhan bahwa salib-Mu Tuhan telah menyediakan keselamatan yang besar bagi kami Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami hidup dan kami percaya Kau hidup di dalam kami Tuhan Yesus. Dan kami mengerjakan Tuhan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami dalam melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau napas. perkara kami Tuhan, pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau bawa Tuhan kepada-Mu Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan yang menjadi kekuatan kami Tuhan,
Hanya Tuhan yang selalu memampukan kami Tuhan melewati hari demi hari kehidupan kami Yesus. Kami percaya Tuhan dengan iman kami Tuhan, bahwa Kau hidup di dalam kami saat ini Tuhan Yesus. Kau menjadi kekuatan kami Tuhan, bukan kecemasan kami Tuhan, bukan ketakutan kami Yesus, tapi selalu pengharapan Tuhan yang hidup di dalam kami, kekuatan yang hidup di dalam kami, serta kekuatan di dalam kami saat ini Tuhan Yesus. Kekuatan kami Tuhan Yesus. Dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Salibmu telah menjaga keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, bukan karena kuat dan bukan karena gagah kami, tapi semua karena anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, di hari Jumat Agung ini, biar kami mengingat akan kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami, supaya peringatan ini bukan cuma sekedar peringatan, tapi kami mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati pemberitaan firman pada hari ini, dan kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mendengar live streaming di rumah-rumah. Siapkan hati kami, biar Roh Kudus bekerja di setiap rumah-rumah kami, bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh memberkati setiap orang yang mendengar, dan hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom.
Kurang semangat itu yang di rumah. Shalom. Masih belum semuanya. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan, lumayan. Hari ini kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan. Walau hari ini kita masih belum beribadah bersama-sama di dalam gereja, tapi saya bersyukur kita masih bisa punya kesempatan bertemu dalam ibadah online di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah mengerjakan ibadah online ini dengan cukup sibuk. Ya, Saudara Gito, saya mengucapkan terima kasih juga tim multimedia yang lain yang tidak saya sebutkan, tapi saya percaya biar Tuhan yang memberkati kita semuanya. Nah, hari ini kita memperingati hari Jumat Agung. Semua orang di dunia memperingati hari Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati bukan karena dia berbuat jahat. Tuhan Yesus mati bukan karena perkataannya yang salah. Tuhan Yesus mati bukan karena dia orang yang memberontak. Tetapi Tuhan Yesus mati karena pelanggaran kita, karena dosa kita, karena hati dan pikiran kita yang kotor, karena kaki kita yang melangkah ke hal-hal yang jahat, bahkan karena tangan kita yang selalu melakukan perbuatan jahat. Karena itu Yesus mati buat kehidupan kita. Dan saya doa hari ini dalam peringatan Jumat Agung, bukan hanya sekedar kita memperingati dari tahun ke tahun hari Jumat Agung ini, tapi saya punya kerinduan kita boleh mengalami kematian Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, hari ini mari kita belajar firman Tuhan. Saya beri tema hari ini adalah karya Yesus di atas kayu salib. Karya Yesus di atas kayu salib. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai 18 dan ayat 25. Kita tidak baca semua, tapi saya akan ambil beberapa ayat saja untuk mempercepat. Yohanes pasal 19 ayat ke-17 sampai 18 dan 25. Saudara yang di rumah juga bisa membaca bersama-sama. Saudara yang di rumah, walau di rumah, saya doa tetap hormati hadirat Tuhan dan tetap dengarkan firman Tuhan dengan baik. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Ayat 18. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia juga orang lain, dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Ayat 25. Coba. Ayat 25 berkata apa? Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana waktu Yesus di kayu salib, dia mempunyai karya di dalam pengorbanannya. Pada waktu itu Yesus disalibkan dan dibawa ke sebuah bukit yang bernama Bukit Golgota di dalam bahasa Ibrani, atau namanya Bukit Tengkorak. Nah, di sekitar Yesus itu ada beberapa orang, ya, ada dikatakan 2 orang yang disalib di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tetapi juga ada beberapa wanita. Alkitab berkata ada ibunya, saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Nah, di dalam salah satu orang yang ada dalam salib Yesus itu
seorang yang bernama Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena ini? Coba kita buka dulu dalam Lukas pasal 8 ayat yang kedua. Lukas pasal 8 ayat yang kedua. Lukas pasal 8 ayat yang kedua berkata demikian. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Nah, pada waktu Yesus disalib, ternyata ada beberapa orang sekitar salib itu. Dan salah satunya adalah Maria Magdalena yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Nah, artinya saudaraku, di dalam penyaliban Yesus, karya Yesus yang pertama ini adalah apa karya Yesus di atas kayu salib? Yang pertama adalah karya Yesus membebaskan orang dari dosa. Maria Magdalena itu adalah orang yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, maka roh jahat itu lepas. Roh jahat itu bebas. Dan saya mau katakan, setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus pasti selalu mengalami perubahan dalam hidup. Ada amin? Orang yang mengalami perjumpaan dan mengalami Tuhan selalu ada perubahan dalam kehidupannya. Begitu juga dengan Maria Magdalena, setelah dia dibebaskan, waktu Yesus disalib, dia pun ada di situ. Saya mau bilang, karya Yesus yang pertama adalah dia membebaskan hidup kita dari dosa. Kata dosa itu dalam bahasa aslinya itu harmatia. Artinya itu tidak tepat sasaran atau meleset. Dan upah dosa, Alkitab berkata, adalah maut, kematian kekal, api neraka selamanya. Nah, hari ini makanya saya mengajar untuk kita menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk membebaskan kita. Karena kalau saudara tidak merasa bahwa hidup kita ini berdosa, saudara tidak akan pernah menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya, ada orang berpikir hidupnya dia merasa tetap jadi orang baik. Banyak orang berkata, hidup saya lebih baik daripada orang yang tidak ke gereja. Perkataan saya lebih baik daripada orang yang tidak ke gereja, yang suka ke gereja. Dia masih merasa bahwa dia hidupnya itu lebih baik daripada orang-orang. Saya mau bilang, dosa itu adalah tidak tepat sasaran. Kalau saudara tidak melakukan firman Tuhan, itu sudah dosa. Kalau saudara tidak menjadi istri yang baik, itu sudah dosa. Kalau saudara tidak menjadi suami yang baik, itu sudah dosa. Kalau saudara tidak menjadi anak yang baik, itu pun sudah dosa. Jadi dosa itu adalah tidak tepat sasaran. Dan Alkitab berkata, semua orang sudah berbuat dosa. Nah, upah dosa adalah maut. Karena itu Yesus harus datang ke dalam dunia, menggantikan posisi kita yang harusnya binasa, digantikan oleh Yesus dengan mati di atas kayu salib. Inilah karya Yesus yang pertama, dia membebaskan kita dari dosa. Nah, Maria Magdalena ini, waktu roh jahat diusir, dia dibebaskan, maka yang masuk dalam kehidupannya adalah roh Tuhan, Roh Kudus. Makanya apa yang dilakukan Maria Magdalena setelah dibebaskan? Dia pakai hidupnya untuk memberitakan Injil. Saya juga doa, kalau saudara sudah merasa dibebaskan oleh Tuhan Yesus, kita ini hidup sudah dibeli dengan darah Yesus dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu, biar kita gunakan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Hal pertama adalah karya Yesus di atas kayu salib, yaitu membebaskan hidup kita dari dosa.
Berapa banyak yang percaya hidup kita dibebaskan dari dosa? Lambaikan tangan yang di rumah. Belum semua yang di rumah. Lambaikan tangan. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Kurang keras yang di rumah. Hal yang kedua, karya apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Karya Yesus adalah membuat orang yang hanya berpikir untuk diri sendiri menjadi hidup berpikir untuk Tuhan. Coba mari kita buka Matius 27 ayat 56. Membuat hidup kita itu tidak egois. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya, coba. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Nah, di situ disebut ada ibu dari anak-anak Zebedius. Nah, kalau saudara baca anak-anak ini, dia pernah berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, kalau bisa nanti anak saya ini yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Oke, coba kita buka dulu ya. Matius 20 ayat 20 sampai 23. Matius 20 ayat 20 sampai 23. Ini dia. Tadi anak-anaknya siapa? Ibu Zebedius. Nah, maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Jadi si ibu Zebedius ini dengan anak-anaknya datang kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Nah, ini dia minta sesuatu. 21. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Nah, coba terus, ayat 22 apa? Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Nah, saudara perhatikan, ibu Zebedius ini sebelumnya dia orang yang egois. Dia punya anak namanya Yohanes dan Yakobus. Nah, ibu ini kepingin anak-anaknya ini nanti duduk, yang satu di sebelah Yesus, yang sebelah kanan Yesus, yang satu di sebelah kiri. Sebelum Yesus disalibkan, maka orang-orang ini hanya berpikir untuk dirinya sendiri, untuk anaknya sendiri. Hidup hanya untuk diri sendiri. Tetapi saudara tahu, di situ pun ada ibu Yesus, ada ibu Zebedius ini. Pada waktu Yesus disalib, maka orang-orang ini pun mengalami perubahan. Yang tadinya berpikir hanya untuk hidupnya sendiri, tetapi akhirnya lewat penyaliban ini, maka anak-anaknya berubah. Kalau saudara tahu Yakobus, Rasul Yesus, matinya gimana? Kepala dipenggal. Yohanes, dia mati, dihukum mati dengan minyak yang mendidih, tapi dia tidak mati. Akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos sampai masa tuanya. Dari orang yang hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi akhirnya dia hidup untuk kerajaan Tuhan. Nah, ada dua hal yang saya mau bagikan supaya kita tidak berpikir untuk diri sendiri. Yang pertama, mari kita lihat sebuah kisah dalam Yohanes 19 ayat 38. Yohanes 19 ayat 38. Berkata apa ini? Contohnya ya, Yohanes 19. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluruskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Terus 39. Juga Nikodemus
datang di situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. 40. Mereka mengambil mayat Yesus dan mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Terus ayat berikutnya. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada satu taman. Dalam taman itu ada suatu kubur yang baru, yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Amin. Nah, hal yang kedua tadi, kematian Yesus, penyaliban Yesus di atas kayu salib itu kan membuat dari orang yang hanya berpikir untuk diri sendiri kepada orang yang berpikir untuk Tuhan. Nah, saya akan bagi juga menjadi dua. Yang pertama adalah kalau kita tidak mau hidup egois, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kalau saudara baca kisah ini, maka ada Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Pada waktu Yesus mati, dia berusaha meminta kepada Pilatus untuk mayatnya itu dikuburkan. Ya, meminta supaya mayatnya dikuburkan. Artinya apa? Yang pertama, kalau kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus, kita harus berani mengakui bahwa Yesuslah sumber iman kita. Kenapa? Nikodemus ini adalah dulu orang yang selalu sembunyi-sembunyi kan. Yohanes 3 itu, waktu dia bertemu Yesus, ajari kami tentang hidup yang kekal. Dia malam-malam datang kepada Tuhan Yesus. Dia sembunyi-sembunyi. Tetapi waktu Yesus mati, dia terang-terangan meminta kepada Pilatus untuk meminta menurunkan mayat Yesus. Dan Yusuf dari Arimatea juga memberikan kuburnya. Jadi begini, kalau saudara mau hidup kita ini untuk Tuhan dan bukan untuk diri sendiri, hal yang pertama, saudara harus menunjukkan iman kita dengan tidak sembunyi-sembunyi. Amin ya? Ada banyak orang Kristen yang tidak berani menunjukkan imannya. Makanya ada banyak orang kalau ditanya, kamu Kristen? Ah, enggak, saya mah bukan Kristen, saya mah agamanya Pancasila. Ada orang kalau misalnya mau berdoa makan pun di tempat umum, dia pura-pura jatuhin sendok dulu, terima kasih Tuhan buat makan, dalam nama Yesus, amin, begitu ya. Atau dia elap mukanya sambil ngoceh gitu, dalam nama Tuhan Yesus berkata, ya amin. Orang bilang, kenapa manete? Orang tidak bisa menunjukkan imannya. Saya bilang, kalau saudara mau menunjukkan iman kepada Tuhan Yesus, saudara harus menunjukkan identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin apa enggak? Amin. Saudara berani menunjukkan iman bahwa kita pengikut Yesus? Berani. Murid-murid Tuhan Yesus zaman dulu, Alkitab berkata, sampai mati dipenggal, mati ditombak, mati disalib, hanya untuk menunjukkan iman kepada Tuhan Yesus. Hari ini pada hari Jumat Agung, kita juga kalau menunjukkan kasih kepada Tuhan, kita harus berani menyatakan iman kita. Kita pengikut Tuhan Yesus. Amin. Dan kita juga wajib untuk memberitakan Yesus, kabar keselamatan untuk banyak orang. Hal yang kedua, kalau kita mau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, dengan apa? Dengan tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Jangan digoyahkan oleh materi. Jangan digoyahkan iman kita oleh jabatan.
Jangan digoyahkan iman kita dengan pekerjaan atau kesibukan yang lain. Jangan digoyahkan iman kita dengan kekayaan dan hal-hal yang lain. Ada banyak orang Kristen, dia gampang goyah imannya karena kesibukan, karena pekerjaan, karena jabatan, bahkan untuk anak-anak muda karena jodoh. Dia bisa tinggalkan Yesus, meninggalkan imannya hanya untuk seorang laki-laki atau seorang perempuan. Dia bisa meninggalkan imannya hanya dengan kesibukan-kesibukan materi yang itu sifatnya fana yang kita akan tinggalkan dalam dunia ini. Kalau saudara menunjukkan kasih kepada Tuhan, saya mau bilang, saudara tidak tergoyahkan oleh apapun juga yang bisa mengambil iman kita daripada Tuhan. Artinya lewat kematian Tuhan Yesus, saya mau ingatkan hari ini, iman kita jangan digoyahkan oleh apapun juga yang ada dalam dunia ini. Bisa bilang amin gak semuanya? Amin. Saudara lebih cinta Tuhan Yesus? Hari-hari ini kan orang pada takut COVID. Tapi saya percaya lewat kejadian ini nanti orang akan sadar bahwa kuasa hanya ada dalam Tuhan Yesus. Kita doa ya, supaya habis ini berlalu, ada banyak orang-orang datang pada Tuhan Yesus, mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Hal yang kedua, tadi kalau kita tidak mau egois, memikirkan diri sendiri, harus tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Seperti Yusuf, Arimatea, dan Nikodemus, yang terang-terangan tidak takut lagi. Dia minta kepada Pilatus. Dulu masih sembunyi-sembunyi kan? Dia sekarang berani. Kita juga orang Kristen mesti berani. Yang kedua, kalau kita tidak mau egois, tunjukkan kasih kepada Tuhan. Yang kedua, tunjukkan kasih kepada sesama. Dalam hal ini saya percaya ada banyak sektor yang terdampak akibat virus ini. Ada orang-orang yang susah untuk mendapatkan makanan. Ada orang-orang yang sulit untuk mendapatkan penghasilan. Saya himbau dan saya dorong dari tempat ini, setiap kita juga harus punya kasih. Saudara bisa membantu orang-orang yang sedang mengalami kesusahan dalam hal-hal seperti ini. Walau mungkin hari-hari ini pun kita terdampak semuanya, tapi bukan berarti kita tidak bisa jadi berkat dalam hal seperti ini. Justru mungkin kita dibawa kepada situasi ini supaya kita boleh menunjukkan kasih kepada semua orang. Amin ya. Saya kalau setiap datang ke gereja, saya selalu tanya pedagang-pedagang di depan gereja. Saya tanya, gimana penghasilan, turun apa enggak? Dan saya harus, mereka ada di sekitar saya. Saya udah bilang sama istri saya, nanti kita siapin sembako buat mereka juga. Karena kenapa? Justru dalam saat seperti inilah Tuhan mau kita tetap jadi berkat. Bukan hanya berpikir untuk saya, egois saya. Seperti anak-anak Zebedius ini. Tuhan, kalau bisa anak saya sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Mikirnya hanya diri sendiri aja. Tapi dengar, kematian Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak egois. Bukan untuk berpikir diri kita sendiri, tapi kita berpikir untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Amin. Hal yang ketiga, kematian Tuhan Yesus, karya di atas kayu salib. Apa yang kita bisa pelajari? Mari kita buka Markus 15 ayat 46. Markus 15 ayat 46 berkata apa? Yusuf pun membeli kain lenan. Ini Yusuf dari Arimatea. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengaparinya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Hal ketiga kematian Yesus, karyanya adalah membuat kita mempunyai hati memberi yang terbaik.
Yusuf Arimatea berkata dia membeli kain lenan. Kalau membeli kain lenan berarti ini kain baru apa kain yang lama? Hah? Artinya kain yang baru dibeli. Kemudian dia menurunkan mayat Yesus dan dia mengapaninya. Yusuf Arimatea ini waktu Yesus mati dia beli kain yang terbaik. Dan yang kedua, kalau saudara tadi baca, dia memberikan kubur yang baru. Artinya yang dibeli oleh Yusuf Arimatea itu bukan yang bekas, bukan yang tidak baik, tapi dia memberi yang terbaik untuk Yesus. Kuburan yang baru, bahkan kain lenan yang baru. Nah, saya mau mengajak kita dalam kematian Tuhan Yesus ini, kita harus juga berpikir untuk selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apa hal yang pertama yang kita bisa lakukan memberi yang terbaik? Yang pertama adalah hidup kita diberikan untuk kerajaan Allah. Kita bisa berkata, Tuhan, aku mau gunakan hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Aku mau pakai hidupku untuk bukan hal yang sia-sia, bukan untuk hal-hal yang sangat duniawi, untuk bukan hanya mencari hal-hal yang akan fana, akan hilang. Tapi aku mau pakai hidupku ini untuk kemuliaan dan untuk kerajaan Allah. Dan saya percaya, kalau kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita untuk menjadi alat bagi kerajaan. Hal yang kedua, mungkin kita bisa memberikan apa yang kita punya yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin harta kita, kekayaan kita, talenta kita, waktu kita, apapun juga, biar kita berikan yang terbaik seperti Yusuf dari Arimatea. Dia memberikan kuburan yang belum pernah dipakai orang. Dia membeli kain lenan yang belum pernah dipakai orang. Dan dia berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. Satu kali setiap saya berangkat ke Israel, selalu tour guide membawa saya ke sebuah kuburan Tuhan Yesus yang namanya Garden Tomb. Kuburan Tuhan Yesus itu sangat bagus karena memang ada taman di situ. Ada tempatnya ditata dengan bagus dan orang berkata ini adalah kuburan Tuhan Yesus, namanya Garden Tomb. Tetapi ada orang yang bertanya, di mana kuburan Yusuf Arimatea? Biasa memang tour guide tidak membawa ke kuburan Yusuf Arimatea, tetapi ada tour guide juga yang membawa. Dan kalau kita dibawa ke situ, kita akan melihat kuburan Yusuf Arimatea itu kucel, kumel, tidak bagus. Tetapi kuburan Yesus itu begitu bagus, begitu indah. Artinya apa? Buat Yusuf Arimatea, dia tidak layak dikuburkan di tempat Yesus dikuburkan. Dia memilih tempat yang lebih tidak baik, asalkan Yesus di tempat yang baik. Seperti Petrus juga pernah berkata, jangan salibkan saya seperti Yesus kepala di atas, tapi salibkan saya kepala di bawah, kaki di atas, karena saya tidak layak seperti Yesus. Nah, hari ini maukah kita juga memberi yang terbaik buat Tuhan pada waktu hari Jumat Agung kematian Tuhan Yesus ini, dan berkata, saya tidak layak, hanya Yesus yang layak menerima yang terbaik dalam kehidupan saya. Dan saya percaya hidup saudara tidak akan pernah sama lagi, karena saudara selalu ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan. Hidup kita tidak digunakan untuk hal yang sia-sia. Semua yang kita miliki juga bukan hanya digunakan, dibuang sia-sia selama kita di dunia ini, tapi kita gunakan semua untuk kerajaannya dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang pertama, karya Yesus di atas kayu salib, dia membebaskan hidup kita dari dosa. Yang kedua, dia membuat kita untuk tidak hidup bagi diri sendiri. Dan yang ketiga, dia membuat kita untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan menyertai saudara. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Siapkan hati kita hari ini untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita sama-sama nyanyi
sebuah pujian, tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari yang di rumah juga sama-sama katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari yang di rumah sama-sama ikuti pujian ini. Tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari yang di rumah siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Kita siapkan hati kita kembali masuk perjamuan kudus dalam Jumat Agung ini. Kita mau mengingat kematian Yesus di atas kayu salib. Dia menggantikan hidup kita supaya kita yang berdosa disucikan, dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Kalau saudara merasa saudara orang berdosa, kita akan begitu bersyukur kepada Tuhan. Dan kita akan berkata, Tuhan, karena anugerah-Mu aku ada hari ini. Tapi kalau kau merasa orang baik, selalu berpikir kau merasa baik, rasanya saya lebih baik daripada orang itu, sulit saudara untuk bisa menghargai salib Tuhan. Tapi hari ini Alkitab berkata, semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan. Kita semua orang berdosa dan kita butuh salib Tuhan untuk menyelesaikan semua dosa kita. Mari siapkan hati kita masuk perjamuan kudus. Siapkan roti, anggur di tangan saudara hari ini. Dan kita mau berdoa dulu sekali lagi. Mau berdoa Tuhan untuk setiap roti dan anggur yang dipegang oleh jemaat-Mu di rumah-rumah. Kami percaya roti dan anggur bukan sekedar lambang, tapi
Tapi kami percaya itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Dan kami percaya lewat perjamuan kudus kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus, dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Karena itu Tuhan, biar kami makan dan minum dengan cara yang benar. Dan pada hari Jumat Agung ini, biar jemaat Tuhan mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari siapkan hati kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita diingatkan akan korban Yesus di atas kayu salib, akan kematian Yesus. Dan hari ini kita peringati sebagai Jumatan. Darahnya tercurah untuk menghapus dosa kita. Harusnya kita yang dihukum, tapi dia menggantikan kita, menggantikan posisi kita, sehingga kita boleh mengalami keselamatan daripada Tuhan. Yang di rumah, kita hormati hadirat Tuhan. Sama-sama berdiri kalau saudara di rumah. Mari berdiri semuanya. Panggil namanya Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari angkat tinggi roti. Semua yang di rumah angkat tinggi roti. Dengar firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Mari makan dengan iman di hari Jumat Agung ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tinggi cawan. Dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memecah, memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Darah Yesus, darah yang menghapus dosa kita. Darah kita dihapus bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, darah Yesus mematahkan setiap kutuk-kutuk dosa yang membuat kita tadinya binasa, tapi kita dipindahkan kepada kerajaan Allah. Yang ketiga, darah Yesus sanggup juga menyembuhkan penyakit kita. Saudara yang di rumah hari ini yang sakit, minum dengan iman percaya, ada mujizat kesembuhan buat kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua ucapkan syukur. Terima kasih Yesus. Ucapkan syukur. Terima kasih.
Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Aku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan semuanya, bersyukur Bapa, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Hari ini kembali kita mau sama-sama berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hari ini mungkin sedang mengalami pergumulan. Dengar, Yesus sudah membebaskan kita. Amin. Maria Magdalena yang dirasuk roh jahat dibebaskan. Haleluya. Dan saya percaya hari ini yang sakit mengalami kesembuhan, Amin. berbeban berat mengalami kelegaan. Ada jalan keluar, yang putus pengharapan, Tuhan beri pengharapan yang Amin. baru. Sebab iman Kristen kita tergantung kepada salib Kristus, bukan kepada berkat mujizat, tapi karena salib Kristus. Karena itu biar taruh pengharapan kita kepada korban Yesus di atas kayu salib. Kalau hari ini saudara mau didoakan, angkat tanganmu di rumah masing-masing dan percaya Tuhan ada di rumah saudara dan siap melawan, menjamah hidup kita sama-sama. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat, baik di tempat ini, baik di rumah kami masing-masing. Mungkin mereka hari-hari ini sedang mengalami situasi yang tidak baik, mengalami sakit penyakit, pergumulan, persoalan, kesesakan hidup. Tapi kami percaya di atas kayu salib Yesus sudah ditanggung segalanya. Sudah ada pergantian segalanya. Sehingga hidup kami hari ini hidup karena percaya kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ada jamahan Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada jalan keluar, ada kekuatan yang baru, ada kekuatan yang baru menghadapi segalanya dengan hidup. Dalam nama Yesus, satu tangan yang meriah Tuhan, lebih meriah lagi. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia.
sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali kita buat Tuhan. Ibu saudara kasih Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan yang bawa Bapak Gembala pagi hari ini. Kita percaya kita sama-sama diselamatkan dan kita mengerjakan keselamatan itu biar kita sama-sama menjadi berkat buat bagi banyak orang. Haleluya. Haleluya. Shalom. Kita sama-sama diberkati Bapak Saudara pagi hari ini oleh firman Tuhan yang bakal Bapak Gembala. Dan mungkin hari ini atau tahun ini kita mengalami suatu hal yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu kita sama-sama boleh merayakan Jumat Agung dan Paskah bersama-sama di tempat ini, tapi kalau saat ini kita sama-sama merayakan Jumat Agung dan Paskah di rumah kita masing-masing, tapi kita tetap percaya bahwa hadirat Tuhan tetap nyata. Amin. Hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hadirat Tuhan boleh menjamah rumah Bapak Ibu Saudara saat ini, dan kita sama-sama diberkati di Jumat Agung ini, dan kita juga sama-sama lebih diberkati lagi di hari Paskah nanti. Amin. Ada beberapa pengumuman sebelum kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Seperti biasa, selama ibadah online ini berlangsung, kita dapat memberikan persembahan kita melalui rekening BCA atas nama GBI Nehemia Cianjur, ya, untuk persembahan syukur, untuk persembahan kolekte, perpuluhan, tetap melalui transfer Bank BCA atas nama GBI Nehemia dengan kode-kode yang sudah ditentukan, ya, perpuluhan 01 dan kolekte 02. Pengumuman kedua, ibadah ini tetap berlangsung selama kurang lebih 1 jam, Bapak Ibu Saudara. Jadi luangkan waktu Bapak Ibu Saudara dengan keluarga untuk sama-sama mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, ya, bukan hanya sekedar ibadah online yang biasa, tapi biar ibadah online ini boleh menjadi berkat buat kita semua, ya. Kita sama-sama mengikuti setiap sesi dari ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh, dan kita percaya kita akan sama-sama diberkati. Haleluya. Pengumuman ketiga, ibadah Paskah hari Minggu akan diadakan jam 10 pagi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara buat kembali menyiapkan setiap Bapak Ibu Saudara dengan keluarga untuk beribadah di hari Paskah, dan kita tetap mau bersukacita merayakan kemenangan kebangkitan Tuhan. Haleluya. Hari Minggu jam 10 di ibadah live streaming di rumah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudara berkati Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Kita percaya kita sama-sama diberkati di tempat ini dan di tempat Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya kita sudah selamatkan oleh darah Yesus, dan kita mau mengerjakan keselamatan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kita sama-sama bagi berdiri, kita mau tutup ibadah kita pagi hari ini, dan kita sama-sama diberkati lewat doa berkatnya akan doa Bapak Gembala. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Juru Selamatku. Dan dengan iman kita percaya, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Ku, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Roh Kudus-Ku, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus, ku percaya Allah Bapa, ku percaya
sempurna. Ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Terima kasih untuk ibadah kami di Jumat Agung ini. Walau kami masih beribadah dengan online atau dengan mesbah keluarga di rumah, tapi kami percaya hadirat dan kuasa Tuhan ada dalam rumah kami. Hamba mau berdoa untuk semua jemaat Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan jagai, lindungi di saat-saat seperti ini. Biar kami terus membangun mesbah doa kami di rumah-rumah. Amin. Berdoa untuk situasi ini supaya cepat berlalu. Dan kami berdoa pasti masalah di bangsa kami ini selesai. Karena kami percaya Tuhan sayang untuk bangsa ini. Tuhan mengasihi bangsa kami Indonesia. Kami terus berdoa biar Tuhan pulihkan bangsa kami Indonesia, sehingga wabah penyakit ini boleh cepat berlalu dan Tuhan memulihkan keadaan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat di rumah-rumah, berkat-Mu melimpah atas mereka. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa tutup bungkus keluarga demi keluarga, keluarga demi keluarga, anak-anak kami ditutup bungkus oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Dan kami rindu hidup kami lewat kematian Tuhan Yesus ini selalu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kami tidak seperti hidup yang lama, tapi hidup yang baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga untuk para medis yang ada di garis depan menangani penyakit ini, supaya Tuhan berikan juga mereka kekuatan, kesehatan, semangat. Dan kami berdoa supaya dalam keadaan seperti ini Tuhan mempersatukan gereja Tuhan, sama-sama bersatu hati berdoa, sehingga kami percaya anugerah Tuhan dan belas kasih Tuhan ada buat bangsa kami Indonesia. Sebelum kami menerima doa berkat, kami rindu berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, kasih daripada Yesus Kristus yang mati dan bangkit bahkan naik ke surga, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai hidup kita dalam keadaan apapun juga, mulai pagi ini sampai Yesus datang menjemput kita kali yang kedua sebagai anak-anak kekasihnya Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Jumat Agung, dan berkat Allah mengalir buat setiap kita. Amin.